illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala ma yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adabun muhin. Sadaqallahul azim. Sampai ayat 92. Di dalam ayat 89 ini Allah akan menerangkan tentang sifat-sifat masih Bani Israel. Allah akan menjelaskan tentang keadaan pada saat itu ketika Al-Quran diturunkan. Wa di sini dan kaum Bani Israel yang masih mempunyai kedengkian, kesombongan, dia semakin dengki, apalagi kedatangan agama Islam. Lebih-lebih datangnya lamma ja'ahum, dan ketika datang kepada mereka itu kitabun, yaitu satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi waktu di zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka menginginkan bahwa ada yang tidak mau mengimani kitabnya sendiri dan nabinya, Nabi Musa dan kitab Zabur. Dia terus berbicara kepada kaumnya, nanti akan ada agama dan Rasul terakhir akan diturunkan. Jadi bicara terus kepada mereka. Yang ada benci. Nah, dia menantikan gitu maksudnya, jadi supaya yang mengingkar terhadap Zabur itu supaya beriman gitu maksudnya. Tapi ketika datang Al-Quran, kitabun min indillah, dan dia tahu bahwa itu Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu mereka sudah tahu bahwa di dalamnya sudah diceritakan tentang kisah-kisah yang sama dengan kitab mereka. Di Zabur ada, di Injil ada, di Al-Quran itu. Salah satu di Zabur, kisah-kisah Nabi Musa ada kemana kan? Disebutkan dalam Al-Quran.
Demikian juga kisah-kisah di Nabi Isa alaihissalam ada nanti dikisahkan. Semuanya di Al-Quran. Dia sudah tahu min indillah, Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini musaddiqul, yang membenarkan lima ma'hum, yang ada pada mereka, yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya. Dari Nabi Musa Zabur, Injil ke Nabi Isa, dan kitab-kitab yang lain yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, musaddiqul lima ma'hum, Al-Quran itu membenarkan semuanya kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu setelah diturunkan, bukannya mereka wa kanu min qablu, sebelumnya. Jadi diturunkan sebelumnya. Ya, jadi ma'hum kitab-kitab sebelumnya, tadi Zabur, Injil, dan Taurat. Dan ketika itu mereka mengagungkan akan adanya kelahiran agama dan Rasul nanti. Terus maka dia memohon pada Allah, yastaftihuna, dia memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alalladzina kafaru, terhadap orang-orang yang mengingkari kitab Taurat atau Injilnya atau Zaburnya. Dia mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kemenangan setelah adanya agama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nanti kan dibicarakan kepada di kalangan mereka waktu itu. Tapi falamma ja'ahum ma'arufu, ketika datang kepada mereka Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang dia ketahui bahwa kebenarannya yang ada di kitabnya disampaikan oleh para nabinya, kafarubi, mereka mengingkarinya. Karena kenapa? Karena diturunkan Rasulullah SAW, Muhammad SAW, bukan di atas golongan mereka, golongan Yahudi atau Nasrani, tapi di golongan di bangsa Arab. Kedengkian itulah yang menjadi penyebab dia kufur pada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sebelumnya dia sudah berbicara nanti pokoknya ada yang nanti dia bicara kemana-mana. Nanti akan ada Nabi terakhir dan abad terakhir yang akan memenangkan semuanya. Tapi pada saat datang Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ketahui, dia ingkari kedatangannya. Sejak Kangjeng Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, kedengkian kepada Islam dan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW terus dipupuk sampai ke anak cucu sampai sekarang. Padahal di dalam Al-Qur'annya, di dalam kitab sucinya ada nanti akan lahir Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ada itunya. Maka setelah mengkupuri adanya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, falaknatullah, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-kafir, orang-orang yang ingkar, yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ajar dengan siksa di dunia dan di akhirat. Bukan di dunia saja, tapi di akhirat nanti. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ketika meninggal dunia, itulah pintu gerbang bahwa nanti dia akan disiksa sampai tidak ada batasnya. Ketika meninggal langsung Nauzubillah, summa nauzubillah. Ada beberapa cerita tentang ketika meninggal dunia, ada yang diazab, nauzubillah, summa nauzubillah. Bukan bohong ini. Itu azab kubur, belum azab nanti akhirat jahanam, nauzubillah, summa. Tapi Allah laknatullah, jadi Allah akan melaknat semua orang-orang yang kufur pada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa mastaru bihi, sangat buruk jual beli mereka itu, anfusahum, terhadap diri mereka, ayat buruk, sehingga dia mengkupuri
bima anzalallah, terhadap apa-apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menjual dirinya saja, padahal dia tahu itu kebenaran, tapi dia jual dengan kebatilan, kekafiran, bahwa sesungguhnya dia ingin mengkufuri, tidak ingin mengingkari apa-apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Bagian karena ada kedengkian ini di hati mereka, bahwa sesungguhnya mereka itu mengetahui ayyunazzilallah, bahwa Allah telah menurunkan Allah min fadlih, dari karunia Allah Subhanahu wa taala, ala man yasha, kepada orang-orang yang dikenal Allah Subhanahu, yang terjaring oleh man yasha, kata Allah, bangsa bahwa siapa saja yang man yasha dikehendaki min ibadi, menjadi orang ibadah, menjadi hambanya. Jadi dulu sebelum kanjeng Nabi Muhammad SAW terus dinanti-nantikan kedatangannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah datang diingkari, tidak mau turut sami'na wa ata'na, tidak mau menerima dan tidak mau taat pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka baba'u bighadab, maka dia akan mendapat murka ala ghadab, di atas murka Allah Subhanahu wa taala. Dan sampaikan kepada kanjeng Muhammad SAW, wahai Rasul yang mulia, juga kepada umatmu ya Rasulullah, apa firman-Nya, walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, azabun, dia akan memperoleh azab, siksa muhin, yang sangat sina. Jadi nanti di akhirat nanti sangat sadis, nauzubillah, summa nauzubillah. Tidak sholat, apa gitu. Kalau orang-orang muslim tidak sholat, disiksanya nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi kalau yang tidak percaya, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, disiksanya tanpa henti. Kalau diperlihatkan sekarang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sejak dia meninggal dunia dikuburkan, pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala amat kuasa, walaupun mereka tidak beriman, mau beriman munafik atau juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kuasa kalau seandainya dibinasakan seluruh manusia di muka bumi ini, diganti dengan yang baru. Itu bahasan yang tadi pada subuh. Jadi sebaru nyambung sini jadinya. Jadi di surat An-Nisa tadi ayat 131 32, bahwa Allah punya kuasa atas segala sesuatu. Kalau ingin membinasakan seluruh manusia saat ini juga, Allah Maha Kuasa dan mengganti dengan kaum yang baru, amat sangat kuasa, tapi tidak dilakukan. Nanti saja kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang silakan, Allah beri kesempatan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan nanti penyesalan di akhirat nanti, penyesalan di sini. Sekarang penyesalan dalam bentuk tobat nasuha, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Jangan lakukan pekerjaan yang tidak diinginkan, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut digolongkan menjadi orang-orang kafir. Kita belum tahu sekarang orang kafir itu siapa. Ada juga kelihatan ini orang kafir itu tidak menyanyikan, tapi sebetulnya yang menggolongkan itu Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini orang kafir, orang munafik, orang ahli ibadah, nanti kelihatannya. Di sini nggak kelihatan. Karena yang orang Islam saja yang rajin ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hatinya tidak ada keikhlasan dalam hati beribadah Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah saja terkadang ada yang takut ke neraka dan menginginkan surga. Banyak. Jadi beribadah tuh ke situ.
Jadi kalau kita di hadapan kita nih, di hadapan kita nih ada pohon besar. Di pohon itu ada daun-daun, dan daun-daun itu adalah ada 8 macam. Itulah salah satu pintu masuk surga. Dan di bawahnya, di paling bawah ada neraka Jahanam. Kita melihat di sini, itu ada surga, di bawah neraka. Wallahu a'lam, di atas ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana yang inginkan beribadahnya? Takut ke neraka? Ingin surga? Apa ingin sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita melihat sana. Jadi kalau sudah masuk ke ilmu tasawuf, jadi tidak ingin itulah, bukannya takut ke neraka, tidak ingin ke surga, tapi ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, silahkan pergunakan surga. Gitu. Bayangkan kalau kita masuk ke suatu rumah orang lain, masuk saja gitu. Dan yang punya rumah tidak ikhlas dimasuki sama kita, apa coba kita? Tidak enak. Demikian juga kita, kalau kita masuk surga tidak ridho sama yang punya, tidak ridho, gitu. Makanya dalam beribadah hanya satu, ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pengajian di mana-mana dimulai dengan niat ikhlas, ilahi anta maksudi wardaka matlubbi. Ya Allah, Allah yang maksud. Pengajian ini yang maksud ridhomu yang mencari. Kita bekerja hakikatnya mencari uang, syariatnya mencari uang, tapi hakikatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun kita berada, tindakan apa pun kita hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan ahli surga, kenikmatan orang ibadah adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil kiamah, nanti di akhirat, nanti kampung akhirat. Bagi orang-orang yang tidak bertemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan masuk neraka Jahanam. Auzubillah, summa na'udzubillah. Yang apinya saja menyala-nyala, apinya saja panasnya. Ada yang mengatakan 300.000 tahun perjalanan ke neraka. Panasnya saja perjalanan segitu, 300.000 tahun. Panas hawanya, Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sudah terasa, apalagi sudah dimasukkan, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, mumpung ada waktu, kesempatan, kasih hidup sama Allah Subhanahu wa ta'ala, pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk tetap beribadah terus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita introspeksi sekarang, tahun ini, tahun 2021, kira-kira apakah setiap malam kita tahajud memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ukurannya tahajud, salat malam pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tahun 2021 tahajud terus, alhamdulillah. Belum tentu dalam 1 minggu sampai itu ya, atau ada ini. Introspeksi gitu aja. Kalau masih kita tidak bisa bangun, itu harus introspeksi sama Allah. Jadi bahwa kita ternyata masih ada penyakit hati yang di dalam diri kita yang belum bisa sembuh. Karena bangun malam itu amat sangat berat bagi orang-orang yang berat melaksanakannya, yang tidak yakin ada hari kiamat dan tidak yakin akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya orang-orang yang bangun malam dia hanya khusyuk, hanya mengharap ibadah yang mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. 2 ayat cukup menerangkan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
mohon maaf lahir batin di akhirat wa minkum wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi.